Oke Bun, sekarang kita akan sharing terkait dengan peralatan mandi bayi sama hal-hal yang penting harus dipersiapkan juga ya untuk bayi baru lahir. Nah, kita bahas satu persatu. Ini tuh kayak perlengkapan mandi bayi sama perlengkapan yang emang dibutuhin bayi itu ya, kayak urgent gitu. Ini aku taruh di satu tempat. Tempatnya tuh kayak gini, nanti bisa ditutup. Sebenarnya kalau misalkan untuk barang-barang yang tinggi melebihi kotaknya, tinggal ditidurin aja sih. Jadi ini bisa ditaruh langsung di sebelah kasur bayi gitu Bun. Jadi kalau perlengkapan mandinya, aku itu pakai sweet salt aloe vera. Ini baby bed Hair and Body. Ini wangi banget. Wanginya tuh lembut gitu loh. Aku suka banget sama si sweet salt ini. Nah, kalau ini kan gede ya, dan ini aku pakai sehari-hari. Tapi kalau misalkan memang untuk pergi-pergi, itu tuh aku juga pakai dari mereknya Johnson's Hair and Body Baby Bed juga. Ini kecil sih, cuma 50 ml. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi, bawanya yang ini. Wah, kalau wanginya sendiri itu kayak semacam wangi vanila kali ya. Wangi juga Bun ini. Lalu kemudian setelah mandi, biasanya sama aku tuh si bayi itu suka dikasih sweet salt baby liquid powder. Kenapa pakai yang liquid? Soalnya kalau misalkan masih newborn sampai usia di bawah 6 bulan gitu kan masih apa ya, sensitif juga ya Bun. Nah terus habis itu kalau misalkan pakai liquid, dia tuh gak kemana-mana gitu loh bedaknya. Jadi aku tuh suka banget pakai si sweet salt ini. Caranya gampang banget kok, tinggal dipencet kayak krim gitu, diolesin deh gitu. Nah, dan wanginya enak banget, cobain deh Bun. Lalu kemudian ini untuk minyak telonnya, aku ada dua. Yang pertama dari Bebe Rossi, dan yang pertama itu tadi Bebe Rossi, dan yang kedua itu dari Konicare minyak telon. Kalau Bebe Rossi ini telon krem, kalau yang ini tuh oil gitu kan, yang Konicare. Nah aku tuh lebih suka pakai si Bebe Rossi ini, walaupun dia tuh emang lebih nggak hangat ya daripada si Konicare, tapi dia tuh lebih lembut gitu ke kulit newborn gitu Bun. Dan wanginya juga enak banget ini si Bebe Rossi. Habis itu kalau yang Konicare, ini aku beli yang kecil. Kalau misalnya pergi-pergi bawa dua sih. Kalau misalnya emang perlu kehangatan yang lebih itu aku pakai yang Konicare daripada si Bebe Rossi itu. Lalu kemudian si bayi itu kan kalau misalkan dia kan pakai pampers ya, pakai diapers gitu. Nah untuk diaper kremnya sendiri aku tuh ada dua, dari Mustela pertama, dan yang kedua itu dari Custom Baby. Aku dua-duanya pakai untuk newborn juga, tapi yang paling sering aku pakai itu yang Mustela. Karena kalau misalkan pantat si dede itu merah-merah, dipakein ini tuh langsung apa namanya, langsung sembuh lagi gitu loh, jadi mulus kembali gitu. Si Custom Baby juga sih, tapi memang harganya agak pricey yang Mustela ini ya, karena memang bagus sih sesungguhnya. Nah kalau si Mustela ini aku juga beli di Shopee, Bun. Habis itu dari produk Mustela lagi aku tuh ada cleansing water ini. Jadi kalau misalkan kulit anakku itu dari newborn sampai sekarang itu kering ya, biasanya suka aku pakai Mustela ini Bun. Jadi cepet gitu loh, jadi kayak halus lagi, dan wanginya tuh wangi banget. Biasanya juga aku suka pakai buat muka aku sendiri. Lalu kemudian untuk parfumnya sendiri, pas si bayi baru mandi kan pakai parfum ya biar wangi gitu. Aku pakai dari Johnson Baby Cologne yang Brisa. Ini wangi banget, karena udah sampai segini lagi tuh, karena dipakai terus dari si dede baru lahir sampai sekarang tuh dipakai terus nih si Johnson Baby Cologne ini. Lalu kemudian yang harus dimiliki lagi adalah si cotton bud. Nah kenapa cotton bud harus dimiliki? Karena biasanya dari baru lahir itu ya, si bayinya itu biasanya ada upilnya, terus ada kotoran di telinganya. Kita kan harus pakai cotton bud tuh, hati-hati gitu loh. Kita harus cari yang memang benar-benar untuk baby. Ini aku belinya dari Hooky gitu. Lalu kemudian ada ini tuh apa ya namanya,
Chico. Jadi baby nails scissors gitu loh, gunting. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir ya, newborn sampai di bawah ya, sampai di bawah 6 bulan tuh bakal cepet banget panjang kukunya. Dan kalau pakai gunting kuku kan kasihan gitu ya. Nah akhirnya aku carilah, ternyata si Chico ini tuh bener-bener gunting kuku yang aman buat bayi, karena dia tuh ujungnya juga kayak bengkok gitu, gampang dipakainya juga bun. Lalu kemudian sebenarnya aku tuh juga sempat beli gitu loh perlengkapan kayak sisirnya si dede, ya sisirnya si bayi. Terus habis itu ada guntingnya juga, tapi kalau gunting yang ini tuh beda sama yang Chico tadi. Kalau Chico tuh ada lengkungannya kan. Terus di sini juga ada sisirnya gitu loh, nih. Sama ada gunting kuku beneran untuk bayi ini. Tapi nggak pernah aku pakai sampai sekarang karena takut juga ya, karena dia kan masih kecil dan masih lembut tuh kulitnya. Jadi ya pakai gunting aja si Chico tadi sama pokoknya yang ini tuh. Lalu kemudian itu kan untuk gunting kukunya si bayi ya, pasti dipakai sih, berguna banget bun. Kalau misalkan si bayinya lagi panas gitu atau kayak pilek-pilek gitu, aku tuh menghindari banget ke dokter ya. Jadi bun, aku tuh pakai Transpomin untuk baby. Ini tuh kayak semacam balsam untuk baby gitu loh. Kalau misalkan memang dia lagi pilek, kalau misalkan dia lagi kayak nggak enak badan tuh, diolesin aja ini Transpomin. Beli di Shopee juga. Jadi kayak hangat gitu ke bayinya. Kalau misalkan untuk orang dewasa tuh kayak balsam lah. Lalu kemudian barang yang harus dimiliki lagi adalah termometer. Ini dari Omron, ya, digital termometer gitu. Bukan yang termometer tembak sih. Ini yang termometer biasa, tapi yang digital. Itu juga wajib banget dimiliki oleh para new mom gitu ya, karena kita kan nggak tahu tuh kalau misalnya si dedenya panas atau kayak gimana, kita langsung ukur aja temperaturnya. Kalau misalkan emang panasnya masih bisa dikendalikan gitu, tadi pakai Transpomin ya bun. Habis itu ini tuh ada ini sih, sebenarnya ini perlengkapan ibu, itu tuh untuk stretch mark itu. Ini dari Mothercare. Jadi dari aku hamil sampai melahirkan sampai sekarang itu aku pakai stretch mark ini untuk menghilangkan stretch mark yang ada di tubuh ya, karena kan tubuh kita akan melar gitu. Ini wanginya enak, wangi kayak almond oil gitu. Aku udah repurchase ini 3 kali bun. Jadi menurutku worth it untuk dibeli. Nah, itu adalah perlengkapan yang ada di semacam apa ya, kotak si dede lah. Kotak si dede kalau misalkan kata aku gitu ya. Nah sekarang kita ke perlengkapan mandinya. Nah anakku itu kalau mandi itu pakai Waslab. Ini dari Little Farmer House, ini dari Nari. Ini juga belinya online ya. Yang ini warna hijau, ini warna putih. Jadi kalau setiap mandi itu pasti kan kita harus pakai Waslab gitu. Lalu ada perlak. Nah ini perlak. Tuh perlaknya. Perlaknya ini udah turunan dari abang sepupunya si Amira gitu. Jadi dia langsung aja diturunin ke si Amira, masih kepake banget sampai sekarang. Tapi kalau misalkan bunda-bunda mau cari, ini banyak kok di online shop gitu yang seperti ini gitu bentuknya ya. Nah tapi aku tuh juga beli Wonder Pad gitu bun, kayak misalkan kalau mau ganti si dede gitu ya. Ini dari Little Farmer House juga Wonder Pad. Ini bentukannya kayak gini bun. Nah kalau mau ganti-ganti atau alas tidurnya itu bisa pakai ini, karena itu kayak waterproof gitu, karena ini Wonder Pad kan. Tuh aku juga belinya di Shopee yang ini. Halus banget loh bun ininya apa, si bahannya. Lalu kemudian untuk handuknya si dede itu handuk yang kayak handuk bayi biasa. Ini bisa dibeli di toko baby ataupun di online shop ya. Aku tuh prefer handuknya tuh yang gede gitu. Kenapa? Karena pas mandi kan si bayi itu langsung ditaruh, kalau aku tuh di atas kasur itu ditaruh di perlak juga gitu kan bun. Nah si bayinya tuh bakalan lebih nyaman gitu loh, karena handuknya kan besar ya, jadi langsung dilipat 1-2 gitu biar dia nggak kedinginan. Tuh, ini warnanya pink karena anakku kan cewek. Lalu kemudian untuk membersihkan apa namanya di ininya
pipisnya si bayi sama e-nya si bayi. Ini adalah kita pakai cotton ball gitu ya. Itu dari Medisol. Kayak gini. Ini tuh kayak apa ya? Bulat-bulatan kayak gitu loh, kapas bulat gitu loh, Bun. Aku beli dari anakku baru lahir sampai sekarang tuh pakainya merek ini terus, Medisol. Karena menurutku ini bagus. Nah, untuk mandinya sendiri, aku tuh pakai ini, pakai apa sih, baskom gede gitu. Kenapa pakai baskom gede gitu? Biar si dedenya tuh enak aja pas mandi gitu loh. Jadi kayak berenang kan istilahnya. Nah, sama aku tuh punya tips juga nih buat bunda-bunda sama new mom nanti. Kalau misalkan nanti mau ganti diapersnya bayi gitu ya, terus kayaknya ada pipisnya, kan kita kayak harus punya suatu wadah kayak gitu ya untuk naruh si air sama untuk ngebasahin si kapasnya ini. Aku tuh pakai kayak wadah kayak gini gitu loh, Bun. Kayak dari tempat gue kali ya. Jadi aku isi tuh airnya segini, sedikit lah. Habis tuh si dedenya ditaruh di perlak. Baru kita buka diapersnya, kita masukin kapasnya ini ke tempat tadi, wadah ini. Terus kita benerin si bersihin diapersnya si dede. Itu menurutku ini sih worth it gitu loh. Jadi nggak usah dibeli aja. Ini kayak misalkan bunda-bunda punya tempat kue atau tempat yang kecil kayak gini tuh berguna banget gitu. Ini untuk perlengkapan mandi sama P3K newborn yang harus dimiliki ya, Bun. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nanti kita akan sharing lagi mengenai perlengkapan bayi baru lahir. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan juga dilihat lagi video-video yang lain yang ada di channel ini. Dadah!